Dewa Obat Terkuat. Bab 197. Keluarga Su. Sugoi memerlukan waktu beberapa jam untuk menyatukan foto-foto itu dan memulihkannya, tetapi tanda rusak pada foto-foto itu tidak dapat diperbaiki. Dia dengan hati-hati mencetak foto itu dan menyegelnya, tidak ingin kehilangannya. Cerminnya telah dihancurkan oleh Sulang, dan bahkan partisinya telah rusak. Keterampilan medis yang diwarisi oleh keluarga Su saya ada di cermin ini. Tolong bantu saya mengeluarkannya. Pengetahuan medis Su Guo. Liu Feifan mengangguk dan meraih ke belakang cermin. Ketika dia mengulurkan tangannya lagi, dia mengeluarkan sebuah buku yang menguning dari lengan bajunya. Dia menggulungnya dengan hati-hati dan ingin menyerahkannya kepada Dr. Su, tetapi Dr. Su menggelengkan kepalanya. Tidak perlu memberikannya padaku. Dia berkata, keterampilan medis keluarga Mai Su tidak memiliki penerus. Ini dia. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat dia serahkan kepada Liu Feifan, bukan agar Liu Feifan belajar kedokteran dan mewarisi keterampilan medis keluarga Su, tetapi sebagai sebuah pemikiran. Ibumu sudah ingin belajar kedokteran sejak dia masih kecil, tapi aku keras kepala dan berpikir akan lebih baik mewariskan harta keluarga dari laki-laki ke perempuan daripada dari laki-laki ke perempuan. Dia menertawakan dirinya sendiri, sungguh dosa. Liu Feifan tidak berkata apa-apa dan memasukkan buku medis itu ke dalam sakunya. Apakah sekarang masih terlambat bagiku untuk belajar kedokteran? Dia tidak melihat ke arah dokter Sugoi, tetapi menoleh ke arah Lin Yi, karena dia tahu bahwa keterampilan medis Lin Yi sangat bagus. Dia bahkan dapat menyembuhkan penyakit keras kepala kakeknya sendiri. Dia mungkin jauh lebih baik daripada dokter Sugoi. Selama Anda bekerja keras, tidak ada yang tidak dapat Anda pelajari. Lin Yi berkata dengan tenang. Tiba-tiba ia teringat akan pengalamannya sendiri belajar kedokteran. Hari-hari yang tak terlupakan itu berada di luar imajinasi orang awam. Selama beberapa tahun, dia hampir tidak bisa tidur, berlatih seni bela diri dan belajar kedokteran pada saat yang sama. Itu bisa dikatakan gila. Kecuali Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri, Anda tidak akan pernah mempercayainya. Ketika Lin Yi mengatakan ada kemungkinan, Liu Feifan mengangguk dan kemudian menatap dokter. Jika saya mempunyai bakat, saya akan mempelajarinya. Dr. Su menghela nafas dan tidak memaksakannya. Oke, kamu bisa kembali, aku baik-baik saja. Dia memandang Liu Feifan dan merasa sedikit lega. Dia telah kehilangan putra dan cucunya, tapi setidaknya dia masih memiliki seorang cucu. Aku meminta maaf pada kakek. Aku telah melakukan kesalahan selama ini. Liu Feifan ragu-ragu sejenak. Kakek tidak akan marah padamu. Dia bilang semua orang tua ingin anaknya baik-baik saja. Dia mengerti kamu. Dr. Su menghela nafas dan tidak berkata apa-apa lagi. Sambil memegang foto putrinya di tangannya, dia tenggelam dalam kenangan. Liu Feifan tidak menyela dan keluar dari rumah Su bersama Lin Yi. Dia belum berencana untuk kembali. Ayo pergi. Lin Yi tahu apa yang dia pikirkan, pergi ke ruang pengobatan tradisional Tiongkok keluarga Su. Pada waktu itu, ada beberapa orang berdiri di depan pintu ruang pengobatan tradisional Tiongkok keluarga Su. Salah satunya, wajahnya pucat dan tidak berdarah, dan dia terus batuk. Dia menutup bibirnya dengan tangan, batuk 2 kali, dan ada darah di telapak tangannya. Mereka saling memandang dan segera masuk. Biarkan dokter Tiongkok keluarga Sumu keluar untuk merawat saudaraku. Orang lain langsung melemparkan tasnya ke meja konsultasi dan membuka resletingnya. Di dalamnya ada ratusan ribu uang kertas merah. Kami tidak kekurangan uang, selama kamu punya kemampuan untuk menyembuhkan penyakit aneh kakakku. Dokter yang duduk di klinik itu tertegun sejenak lalu bereaksi. Pendiri Balai Pengobatan Tiongkok kami adalah dokter terbaik di ibu kota provinsi. Dia pernah menjadi dokter pengobatan Tiongkok di Balai Pengobatan Tiongkok Utara. Ini adalah tanda emas mereka, dan ini adalah kepercayaan diri mereka yang kuat ketika menghadapi pasien yang mencari pengobatan untuk penyakit yang sulit dan rumit. Pengobatan Tiongkok. Itu pasti sangat ampuh. Pemimpinnya mendengus dingin, biarkan dia keluar dan mengobati adikku. Jika dia sembuh, uangnya akan menjadi milikmu. Jika dia tidak sembuh ya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Dia mencengkeram kerah dokter yang merawatnya, orang yang berbohong kepada saya tidak akan pernah berakhir dengan baik. Lepaskan. Lepaskan. Dokter yang duduk di klinik itu tercekik. Dia menamparkan tangan pria itu dan berusaha untuk duduk, saya akan memeriksanya dulu. Kami, para dokter Tiongkok kuno, akan mengambil tindakan jika perlu. Dia sedikit tidak senang, dipandang rendah sedemikian rupa. Sebagai dokter di Balai Pengobatan Tradisional Tiongkok,
level mereka tidak lebih buruk daripada dokter dari rumah sakit tersier di luar. Sebagian besar penyakit dapat diatasi dengan mereka, jadi Dr. Su tidak perlu mengambil tindakan. Batuk, batuk, batuk. Pasien duduk, tubuhnya lemah, dan dia tampak seolah-olah dia hanya memiliki nafas terakhir yang tersisa. Nafasnya seperti halus, dan dia tidak tahu kapan dia akan mati tiba-tiba. Dia terbatuk 2 kali, dan darah langsung mengalir dari ujung jarinya. Kamu bersihkan dulu. Wajah dokter berubah, dan dia buru-buru mengambil tisu dan menyerahkannya kepada pasien. Dia segera memeriksa denyut nadinya dan mengamati dengan cermat kondisi denyut nadinya. Dia memeriksa pupil, mulut, dan lapisan lidah pasien, dan menanyakan banyak pertanyaan, tapi dia masih belum bisa memastikan apa masalahnya. Faktanya, gejalanya sangat bertolak belakang dengan penyebab yang ia duga. Dokter yang duduk di klinik tampak sedikit malu. Ledakan. Melihat hal tersebut, orang yang memimpin membanting meja, yang membuat takut dokter yang duduk di klinik dan hampir melompat. Apakah kamu tahu sesuatu tentang kedokteran? Matanya membelalak dengan ekspresi galak di wajahnya, biarkan pensiunan dokter Tiongkok tuamu keluar. Jika dia tidak dapat menyembuhkan penyakit saudaraku, aku akan membakar ruang pengobatan Tiongkokmu. Jangan khawatir. Tidak bisakah aku cemas? Pria itu mencibir, saya sudah memberikan semua uangnya. Bukankah Anda pusat kesehatan terbaik di ibu kota provinsi ini? Anda harus merawat saya. Dokter yang menghadiri konsultasi merasa sedikit malu. Penyakit aneh ini sangat aneh sehingga meskipun dokter Suguo datang, dia mungkin tidak dapat mengobatinya. Dokter kami, Dokter Su, kesehatannya buruk akhir-akhir ini. Dia sudah lama tidak mengunjungi ruang pengobatan tradisional Tiongkok. Saya ingin menelepon dan bertanya. Pertanyaan bodoh sekali. Pria itu mencengkeram kerah dokter yang merawatnya, matanya hampir terbakar, saya pikir Anda pembohong. Dokter Tiongkok macam apa Anda ini? Anda hanya menipu dunia dan mencuri reputasi Anda. Dia berbalik untuk melihat temannya. Periksa dan lihat apakah daftar dokter Tiongkok di Balai Pengobatan Tiongkok bersifat publik. Apakah ada orang dari keluarga Su? Rekannya segera memeriksanya di ponselnya. Setelah melihat semua daftarnya, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Tidak, itu palsu. Nama Sugoi segera dihapus setelah Lin Yi menelepon Fan Mingzi, pemimpin Aula Goi. Mendengar hal ini, dokter yang merawat menjadi marah. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin Dokter Su kita tidak ada dalam daftar Balai Pengobatan Tiongkok? Lihat sendiri. Pria itu melemparkan ponselnya ke hadapannya. Itu adalah situs resmi Chinese Medical Hall. Wajah dokter itu tiba-tiba berubah, dan dia bergumam, bagaimana mungkin? Ah! Sebelum dia bisa berkata apa-apa, dia dipukul hingga jatuh ke tanah oleh pria itu. Oke, kalian berani terang-terangan berpura-pura menjadi dokter Tiongkok. Ini penipuan. Kalian tidak punya keahlian medis sama sekali, kalian hanya ingin menghasilkan uang kotor. Pria itu berteriak, obatkan aku. Biarkan orang tua itu keluar dan mengobatiku. Jika dia tidak bisa menyembuhkan penyakit saudaraku, maka dia palsu dan penipu. Apakah dia tidak takut ditusuk dari belakang? Mengapa seorang dokter Tiongkok kuno harus mengambil tindakan hanya untuk masalah kecil? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Pria itu berbalik dan melihat ke pintu ruang pengobatan tradisional Tiongkok. Lin Yi dan Liu Feifan masuk. Masalah kecil ini dapat dengan mudah disembuhkan oleh cucu dari dokter Tiongkok kuno. Lin Yi menunjuk ke arah Liu Feifan dan berkata dengan tenang. Bab 198. Pria itu berbalik dan melihat dua pemuda, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap. Apa katamu? Apakah ini masalah kecil? Dia tidak bisa menahan cibiran. Dia tidak tahu berapa banyak dokter terkenal yang gagal mengobati penyakitnya, tapi Lin Yi sebenarnya mengatakan itu adalah masalah kecil. Apakah Anda meremehkan dokter-dokter terkenal itu, atau Anda pikir Anda bisa menyombongkan diri dengan santai? Bukankah ini masalah kecil? Lin Yi tersenyum dan berkata, mungkinkah kamu hanya puas jika saudaramu menderita penyakit mematikan yang tidak dapat disembuhkan? Mendengar ini, wajah pria itu sedikit berubah, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Karena ini masalah kecil, maka kamu harus menyembuhkannya. Jika kamu tidak bisa menyembuhkannya, aku akan membakar tokomu. Dia memandang Liu Feifan, yang juga terkejut, apakah Anda cucu dari dokter Tiongkok itu? Jika Anda dapat menyembuhkannya, saya yakin Balai Pengobatan Tiongkok Anda tidak mencoba mencuri reputasi Anda. Bahkan seorang dokter Tiongkok sejati pun mungkin tidak dapat menyembuhkan penyakit semacam ini,
apalagi seorang pria yang menipu dunia dan mencuri reputasinya. Pemuda di depan saya adalah cucu dari dokter Su Guo. Melihat usianya, dia sepertinya tidak tahu apa-apa. Dia memperlakukan apa-apa. Mata Liu Feifan sedikit terkejut, dan dia tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Lin Yi berkata bahwa dia bisa menyembuhkannya, tetapi dia tidak mengetahui keterampilan medis apapun. Bahkan para dokter di rumah sakit pun tercengang. Memberi. Sebelum dia sempat bereaksi, Lin Yi mengangkatnya dengan satu tangan, melemparkannya ke samping, dan meminta Liu Feifan untuk duduk, rasakan denyut nadinya. Jakun Liu Feifan meluncur. Sekarang biarkan dia bertarung, maka dia masih memiliki kepercayaan diri. Setelah berlatih selama jangka waktu tertentu, kekuatannya meningkat pesat. Tapi dia benar-benar tidak tahu cara mengobati penyakit. Tetapi jika Lin Yi mengatakan dia bisa, maka dia akan melakukannya. Liu Feifan duduk, menarik napas dalam-dalam, dan menatap pasien di depannya. Wajah pucatnya tidak berdarah, dan dia tampak seperti hantu berumur pendek. Bagaimana cara menyembuhkannya? Dia mengangkat kepalanya dan melirik Lin Yi. Lin Yi mengangguk dan dia menghela nafas lega. Tidakkah kamu bertanya penyakit apa yang pertama? Pria itu memandang Liu Feifan dengan curiga dan bertanya. Tidak perlu bertanya. Lin Yi berkata, ini hanya masalah kecil, dan akan menjadi jelas hanya dengan memeriksa denyut nadinya. Dia memberi isyarat dengan matanya bahwa Liu Feifan mengulurkan tangannya dan meletakkannya di pergelangan tangan pasien. Dokter yang berdiri di samping melebarkan matanya. Liu Feifan bahkan tidak tahu bagaimana melakukannya. Dia meniru apa yang dia lihat sebelumnya dan memainkannya dengan santai, terlihat tidak bisa dimengerti. Bagaimana? Pria itu bertanya, dapatkah Anda membaca denyut nadi Anda? Jangan bersuara. Lin Yi memarahi, jangan ganggu dokter ketika dia menemui dokter. Apakah kamu tidak ingin adikmu masih hidup? Pria itu diam dan wajahnya membiru karena marah. Setelah menunggu lama, dia kehilangan kesabaran, belum sembuh. Berhentilah berpura-pura tidak bisa membaca. Saya akan segera ke sana. Diam. Liu Feifan berkata dengan marah. Dia memelototi pria itu dan melambai, dan Lin Yi segera berjalan mendekat. Ini. Dia mengucapkan beberapa patah kata dengan santai di telinga Lin Yi, dan Lin Yi segera mengangguk. Apa yang sedang kamu lakukan? Pria itu bertanya. Penyakit kakakmu bukanlah masalah yang serius. Lin Yi berkata, dokter ajaib kami mengatakan bahwa untuk menyembuhkan penyakitnya, kami hanya memerlukan 3 resep, yang harus diminum secara bersamaan untuk menyembuhkan dan mengatur tubuh pada saat yang bersamaan. Pria itu tercengang, dia tidak tahu apa maksud Lin Yi. Liu Feifan bisa melihatnya, jadi mengapa dia membutuhkan Lin Yi untuk menjelaskannya. Dia ingin bertanya, tapi Lin tidak memberinya kesempatan. Dokter ajaib tidak mau berbicara denganmu, jadi kamu tidak perlu bertanya. Mulutmu bau. Dia bisa memberimu resep untuk mengatur perutmu. Kalau tidak, mulutmu jelek saat keluar akan terlalu mempengaruhi citramu. Wajah pria itu memerah. Anda, kemarilah. Lin Yi melirik ke arah dokter dan memanggilnya. Dia segera menulis 3 resep dengan pena dan kertas, pergi dan ambil obatnya. Saya. Dokter yang merawat ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia mengambil resep dan melihatnya, matanya tiba-tiba melebar. Dia mendongak dengan tidak percaya, menatap Lin Yi dan kemudian Liu Feifan. Saya terus mengulangi satu kalimat dalam pikiran saya, ini tidak mungkin. Kok ada resep seperti itu? Ketiga resep itu berdiri sendiri, tapi bisa saling melengkapi di saat yang bersamaan. Dokter yang merawat jelas sangat berkualifikasi. Dia melihat resepnya dan bekerja mundur untuk mencari tahu apa kemungkinan masalah pasien. Dia memikirkannya dengan hati-hati dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, luar biasa. Saat dia berteriak, pria itu juga tercengang, dia tidak menyangka dokter yang merawat akan bereaksi seperti ini. Dokter yang merawat tidak berkata apa-apa dan segera berlari ke apotek untuk membeli obat. Liu Feifan juga sedikit terkejut. Tentu saja dia tidak mengetahui keterampilan medis apapun. Faktanya, apa yang baru saja dia katakan kepada Lin Yi hanyalah membaca sebagian liriknya, dan dia bahkan menyanyikan kata-kata yang salah. Kamu memberinya beberapa suntikan terlebih dahulu untuk menghilangkan rasa sakitnya. Lin Yi berkata. Liu Feifan terkejut, akupuntur. Meski hanya resep sembarangan, Lin Yi tetap meminta dirinya untuk memberikan akupuntur kepada pasien ini. Dia sangat takut menikam seseorang sampai mati. Seperti yang baru saja Anda katakan, tusuk titik Yongkuan 5 kali pada setiap kaki sejauh 3 mil, dan diamlah selama 3 detik setiap kali. Lin Yi berkata. Hati Liu Feifan tergerak.
Dia mengetahui titik-titik akupuntur ini. Ketika Lin Yi melatih mereka, dia secara khusus mengajari mereka tentang berbagai titik akupuntur di tubuh manusia. Tujuannya adalah agar mereka memahami tubuh manusia, mengetahui di mana titik fatalnya, dan di mana harus menyerang agar mendapatkan efek yang paling besar. Liu Feifan segera mengambil jarum perak, mensterilkannya dengan alkohol, meminta pasien melepas pakaiannya, dan memasukkan beberapa jarum ke titik akupuntur tersebut sesuai dengan metode yang dikatakan Lin Yi. Benar saja, setelah beberapa kali disuntik, batuk pasiennya mereda. Seluruh ruang medis menjadi sunyi. Bahkan wajah pasiennya sendiri menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Dia jelas merasakan energi dan darahnya tampak jauh lebih transparan, dan pernapasannya tidak senyaman sebelumnya. Ada keterkejutan di matanya, tapi wajah pria itu berubah muram. Efektif. Dia bertanya, dan ketika kakaknya mengangguk, wajahnya menjadi semakin jelek. Lin Yi mengabaikannya dan mengulurkan tangan untuk mengambil sekantong uang di atas meja. Seperti yang diharapkan, Anda sangat kaya, tetapi klinik pengobatan Tiongkok kami juga layak menerima biaya pengobatan yang Anda bayarkan. Dia berkata dengan tenang, jika Anda memiliki masalah kecil di kemudian hari, datang saja dan lihat. Kami memiliki diskon untuk pelanggan tetap. Pria itu sangat marah hingga wajahnya membiru. Dia awalnya siap untuk mengalami kejang dan menemukan masalah di balai pengobatan Tiongkok, tetapi sekarang, dia bahkan tidak punya alasan untuk mengalami kejang, dan Lin Yi mengambil semuanya. Uangnya. Itu hanya untuk mempermalukan balai pengobatan Tiongkok, tapi sekarang, dia tidak bisa mendapatkannya kembali. Mendengus. Dia tidak punya pilihan selain membantu saudaranya pergi. Melihat mereka pergi, Liu Feifan menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana bisa ada orang seperti itu? Dia tidak senang penyakit saudaranya bisa disembuhkan. Dia tidak tahu bahwa kedua orang ini ada di sini untuk menimbulkan masalah. Mereka hanya ingin menghancurkan papan nama balai pengobatan tradisional Tiongkok. Yang terbaik adalah menghancurkan wajah Dr. Su hingga reputasi keluarga Su benar-benar runtuh. Jangankan masalah kecil seperti itu, Lin Yi dapat menemukan solusi bahkan untuk penyakit yang paling rumit dan tidak dapat disembuhkan sekalipun. Saudara Lin, mereka pasti tidak akan mau menerimanya. Liu Feifan berkata, saya tidak berhasil kali ini. Saya khawatir saya tidak akan terlalu merahasiakannya lain kali. Lebih menarik jika melakukan konfrontasi langsung. Lin Yi berkata dengan tenang. Bersambung.